Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Anyway, teman-teman semua, di video kali ini sebenarnya aku pengen ngomongin nih tentang satu tema yang sebenarnya tuh kayaknya udah gak asing lagi deh di telinga kita. Pastinya kalian pernah dengar tentang self-love. Ini aku pengen ngebahas nih tentang self-love. Apa itu self-love? Gimana sih tanda-tanda self-love? Gimana sih caranya biar kita bisa self-love? Kira-kira self-love sama egois tuh sama apa enggak ya? Bagaimana cara menumbuhkan self-love pada diri kita? Dan perbedaan self-love dengan fake love. Nah, kalau kita dengar istilahnya, kira-kira kalian tahu gak sih self-love itu apa? Istilah self-love itu tentu aja udah gak asing lagi dong teman-teman di telinga kita. Nah, kalian tahu gak sih, self-love itu ternyata adalah kondisi di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang dapat membantu perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual kita menjadi lebih baik. Self-love itu merupakan hal yang dinamis loh teman-teman. Maksudnya dinamis gimana sih? Self-love itu ternyata bisa loh berkembang melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih dewasa loh. Contohnya adalah ketika kita bisa mulai menerima kekurangan yang ada pada diri kita, dimana kita akan lebih memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih penting, seperti kita akan lebih menyayangi diri kita apa adanya sebagai manusia yang tidak sempurna. Hal tersebut bisa menjadi pacuan diri kita untuk menemukan nilai-nilai diri yang lebih berharga dibanding sekedar kekurangan kita. Nah, kalau kamu merasa butuh melakukan self-love untuk membentuk diri kamu menjadi lebih baik, yuk ikutin cara ini biar kamu bisa makin sayang sama diri kamu sendiri. Pertama adalah kenali diri kamu. Saat kamu ingin memulai self-love, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengenali diri kamu sendiri secara utuh dan secara keseluruhan. Kamu harus tahu nih apa aja yang kamu butuhin, apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu mau. Dari pengenalan itu, kamu dapat menggali lebih dalam lagi apa sih yang jadi tujuan kamu, apa sih goals buat diri kamu sendiri. Nah, jika kamu sudah mengenal dan memahami diri secara utuh, pastinya kamu akan bisa membuat pilihan-pilihan atas diri kamu sendiri. Nah, benar banget, semua itu cuma kamu yang bisa lakuin dan kamu yang bisa milih buat diri kamu ke depannya mau kayak gimana. Karena nahkoda dalam hidup kamu itu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi nggak usah iri sama jalan hidup orang lain yang lebih mulus. Kita punya jalan hidup kita masing-masing, tergantung bagaimana cara kita memilih jalannya. Yang kedua adalah rawat diri kamu dengan baik. Yuk mulai lakukan kebiasaan yang dapat membuat diri kamu berterima kasih di masa depan. Mulailah kebiasaan di luar zona nyaman. Ketimbang kamu rebahan di kasur, mending kamu olahraga di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Diri kamu akan lebih bertumbuh daripada hari kemarin loh. Cukup berolahraga 3 kali seminggu. Selanjutnya, jika sudah terbiasa, maka kamu akan dengan sendirinya menambah waktu intensitas untuk berolahraga. Nah, selanjutnya kita bisa belajar. Kalau misalnya kita ingin pintar, kita bisa menyisihkan waktu 30 menit sampai 1 jam per hari untuk sekedar membaca buku loh. Nah, yang ketiga, lindungi diri kamu. Setelah kamu merasa terus-terusan diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kamu boleh loh memulai untuk memilih dan memilah orang-orang yang hadir di hidup kamu. Coba untuk membuat batasan sejauh mana kamu ingin dihargai oleh orang-orang yang hadir di hidup kamu. Jika kamu merasa orang lain tidak menghargai dan memperlakukanmu dengan baik, ada baiknya kamu melepas orang-orang seperti itu dalam hidup kamu. Harga diri kamu jauh lebih mahal nilainya daripada orang-orang yang tidak pernah memandang kamu bernilai. Diri kamu pantas untuk dihargai oleh semua orang tanpa terkecuali. Maka dari itu, batasan yang jelas dapat membuat kamu bisa menilai siapa yang berhak dan siapa saja yang seharusnya pergi dari hidup kamu. Ingat teman-teman, gak semua orang harus jadi bagian dari hidup kamu kan? Nah, yang keempat adalah maafkan diri sendiri. Terkadang teman-teman, kita sering ya menyalahkan diri kita sendiri, terus-terusan menekan dan menganggap bahwa semua kesalahan itu adalah kita penyebabnya. Hati-hati teman-teman, kamu jangan sampai menghukum diri kamu terlalu keras dengan berlarut-larut dalam kesalahan. Ya, meskipun kamu melakukan kesalahan, bukan berarti kamu harus menghukum diri kamu secara terus-terusan. Kenapa ya? Nah, coba deh teman-teman pikirin. Kalau kalian gak pernah ngelakuin kesalahan, pasti kalian gak akan pernah
coba belajar dari kesalahan tersebut dan tidak akan pernah belajar dari hal-hal yang sebelumnya belum pernah kamu pikirkan. Mungkin kalau terus-terusan berhasil, kamu tidak akan pernah lebih waspada atau lebih teliti. Jadi, kesalahan itu memang buruk, tapi kesalahan adalah guru terbaik loh teman-teman buat diri kita. Mulai sekarang, lepaskan kesalahan yang ada pada diri kamu. Terimalah diri kamu melakukan kesalahan dan cepat perbaiki kesalahan tersebut dengan terus mengimprovisasi diri. Jangan lupa untuk selalu menanamkan hal positif pada diri kamu. Terus kita juga jangan lupa bilang terima kasih pada diri kita karena kita mampu melewati hal-hal berat dan melewati berbagai macam kegagalan. Atau mulai tanamkan pikiran yang positif seperti kali ini aku pasti berhasil. Aku pasti bisa jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Setiap kesalahan itu pasti menyakitkan, tapi akan lebih menyakitkan jika kamu tidak pernah bangkit dari kesalahan. Makanya mulai sekarang maafin diri kamu, terus kita bangkit yuk bareng-bareng. Nah, yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kamu mungkin sedang mengalami hal-hal berat dalam hidup kamu, sehingga melihat orang lain tuh rasanya seperti dia lebih sukses dari kita. Dan hidupnya mudah banget deh kayaknya. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap manusia diciptakan berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu membuat kita fokus pada hal-hal negatif, yang padahal seharusnya kita bisa loh mensyukuri banyak hal positif yang sudah kita dapat. Apalagi jika kalian membandingkan diri dengan melihat hal-hal yang ada di sosial media, itu hanya akan membuang-buang energi. Karena apa yang tampak di media sosial saat ini tidak selalu hal yang semuanya sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Nah, self-love kan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerima, puas, dan bangga pada dirinya sendiri. Orang yang cinta pada dirinya sendiri biasanya akan merawat tubuhnya dengan memberikannya makanan yang sehat, minuman yang sehat, jaga diri dari hal yang membahayakan, mengobatinya bila terasa sakit. Nah, seseorang akan mencintai batinnya sendiri dengan cari hal-hal yang memuaskan perasaannya, seperti melihat bentuk-bentuk yang indah, pemandangan-pemandangan yang indah, atau mendengarkan musik, dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, kali ini ada 3 tanda-tanda self-love menurut Mario Teguh. Pertama adalah kita bisa melihat masa lalu kita tanpa penyesalan loh. Yang kedua, bisa hidup di hari ini dengan rasa bersyukur. Dan yang terakhir, bisa melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Nah teman-teman, kira-kira perbedaan self-love sama egois itu apa ya? Nah, kalau kamu mementingkan diri kamu sendiri dengan menuntut orang lain untuk melakukan atau menjalani hidupnya sesuai dengan keinginan kamu, untuk kebanggaan, untuk keuntungan, dan untuk kesenanganmu sendiri, maka itu bisa disebut egois loh teman-teman. Nah, kalau kamu self-love, biasanya nggak akan menuntut orang lain hidup sesuai dengan keinginan kamu aja nih, tetapi kamu akan membebaskannya jadi diri mereka sendiri loh. Teman-teman, kalian gak akan pernah bisa menolong orang lain kalau kalian gak bisa menolong diri kalian sendiri. Jika kamu mampu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu bisa mencintai orang lain. Maka cintailah diri kamu dulu, baru cinta sama orang lain. Self-love ini melepaskan kita dari keinginan untuk menguasai orang lain loh, seperti melepaskan keinginan kita untuk menguasai pacar kita misalnya. Karena demikian terlihat jelas banget nih perbedaan antara mementingkan diri sendiri dengan self-love. Mementingkan diri sendiri atau egois itu akan menjadikan orang lain sebagai budak loh. Self-love itu sendiri menjadikan orang lain menjadi orang yang bebas. Nah teman-teman, mulai sekarang yuk kita coba buat penghargaan atau self-reward untuk diri kita sendiri dan kepercayaan diri dengan melakukan self-care, terutama setelah bekerja penuh seharian atau mengerjakan tugas harian sampai menunda waktu makan. Biasanya aku suka melakukan self-care dengan cara aku bersih-bersih diri, terus aku merawat diri, terus aku pakai wangi-wangian di diri aku. Terus aku suka pergi buat makan-makan yang enak, atau aku sekedar jalan-jalan buat ngeliat-ngeliat pemandangan, atau juga dengan mendengarkan lagu-lagu atau musik yang bikin aku tuh seneng. Nah, self reward yang biasa aku lakuin itu biasanya kalau misalnya aku habis kuliah berjam-jam atau ngerjain tugas capek banget nih, aku itu beli makanan-makanan yang enak. Itu buat hadiah aja sih buat diri aku supaya aku lebih semangat lagi gitu. Atau aku langsung ketemu teman-teman, ngobrol sama mereka. Itu menurut aku udah
self reward buat diri aku sendiri. Coba deh rasain, kita jadiin diri kita ini sebagai partner teman-teman. Jadi berhenti ya buat ngebohongin diri sendiri. Terus coba mulai buat perhatian dan lebih sayang sama diri kita, hingga kita berhenti mengabaikan diri kita ini dan berhenti melakukan hal yang tidak pantas terhadap diri kita sendiri. Kita juga bisa loh mengungkapkan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah kita bisa nulis surat untuk mengungkapkan betapa kamu sangat menyayangi diri kamu sendiri dan berterima kasih kepada diri kamu sendiri, serta bertekad untuk membuatnya menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata dalam beberapa kasus banyak orang yang ketuker nih dengan hal-hal yang tujuannya untuk self love malah jadi fake love. Kira-kira apa ya bedanya? Seperti yang kita tahu nih teman-teman, self love itu tujuannya positif supaya kita lebih cinta dan percaya sama diri kita sendiri. Kan tetapi fake love merupakan perasaan seolah-olah seperti self love, akan tetapi tidak membuat diri kita semakin berkembang. Dalam diri sendiri, kamu pasti tahu dong apa aja kelebihan dan kekurangan kamu. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, biasanya seseorang berusaha keras untuk mencapai hal tersebut meskipun prosesnya tidak mudah. Kalau fake love itu membuat kamu merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman untuk melakukan hal-hal yang sulit yang sebetulnya bisa membuat dirimu menjadi pribadi yang lebih baik loh teman-teman. Kita hanya ingin merasa nyaman dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak berniat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Terkadang fake love juga membuat seseorang menjadi pribadi yang egois loh teman-teman, dan tidak mau memikirkan perasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Menurut akun Instagram @get.calm, perbedaan self love dengan fake love bisa dilihat dari pemikiran ini nih teman-teman. Fake love itu lebih memaksakan teman-teman, jadi memaksakan diri untuk mencoba ya pokoknya kita nggak boleh sedih, pokoknya kita harus senang terus. Nah kalau self love itu nggak gitu teman-teman, ada saatnya dimana kita boleh sedih, ada saatnya dimana kita harus senang juga. Nah teman-teman, jangan sampai kedua pikiran itu bisa ketukar ya. Kalian harus bisa membuang jauh-jauh pemikiran tentang fake love, bisa menjadi toxic untuk diri kamu sendiri. Nah sekian teman-teman video tentang self love, semoga bermanfaat. Terima kasih.